Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi Rasulillah yang dimakin amma. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia. Salawat berikan salam tak lupa kita hadiahkan pada Nabi kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru yang sudah datang hadir dalam ruangan yang berbahagia ini, serta rekan-rekan yang seperjuangan. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan namanya kegiatan yang dilakukan Bu Zahra untuk aksi nyata. Sebelum hal disampaikan, saya selaku protokol menyampaikan susunan kegiatan acara pada hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Marilah kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Chandra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di labor fisika ini, yakni ada sedikit presentasi dari guru CGP SMA Negeri 2 Minas. Salam beri salam, tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha. Baiklah, alhamdulillah ini kedua kalinya kita berkumpul ya untuk acara sedikit sosialisasi. Apa namanya itu? Sosialisasi apa presentasi? Tugas ya, penugasan dari CGP yang beberapa bulan yang lalu Pak Rizky Hadinata juga seperti ini ya. Alhamdulillah sekarang Bu Zahra ya, insyaallah kedepannya Bapak Ibu juga bisa menyusul. Amin. Jadi alhamdulillah ya, dari sekolah kita SMA Negeri 2 Minas sudah ada yang ikut CGP 2 orang, Pak Rizky dan Bu Zahra. Insyaallah menyusul Bu Reni, Bu Elka, Bu Rini dan Bu Ayu. Insyaallah ini akan bisa menaikkan rating atau rapor kita dan menjadikan sekolah kita yang lebih bagus ke depannya. Amin. Jadi harapannya dengan adanya CGP pada sekolah kita, semakin banyak Bapak Ibu menimba ilmu di luar, mudah-mudahan bisa memajukan sekolah yang kita cintai ini. Barangkali itu sedikit yang saya sampaikan. Kepada Pak Rizky, Bu Zahra tetap semangat untuk menyiapkan CGP-nya. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa kita serap sama-sama. Amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Pak Chandra yang telah menyampaikan kata sambutan.
Selanjutnya pada saat membaca kita, yaitu diseminasi itu penyampaian materi budaya positif aksi nyata 1.4, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Zara. Kepada Ibu Zara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil yang telah membersamai saya di sini, Bapak Ibu Majelis Guru juga yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama berkolaborasi dalam kegiatan saya, yaitu diseminasi aksi nyata Modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya memulai pemaparan saya, disclaimer ya, pertama-tama bahwa saya di depan di sini masih belajar, tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin berbagi tentang apa yang sudah saya pelajari, yang sudah saya alami selama pendidikan guru penggerak sampai saat ini. Nah, tiba saat ini giliran saya untuk melakukan aksi nyata kepada Bapak Ibu semua, sasarannya yaitu tentang memaparkan atau menyebarluaskan di lingkungan sekolah bagaimana penerapan budaya positif. Nah, untuk mengawali, marilah kita sama-sama untuk menyamakan frekuensi Bapak Ibu, bahwa dari quote yang saya tampilkan, situ dapat semua kita baca bahwa mengutip dari apa yang dikatakan oleh Albert Einstein, hidup itu seperti naik sepeda. Jadi agar kita tetap seimbang, maka kita harus tetap bergerak. Jadi kalau kita ibaratkan itu, untuk kita tetap terus maju, maka kita harus tetap bergerak. Bergerak itu artinya adalah kita harus menyesuaikan dengan zaman. Perubahan apa yang terjadi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu. Kita harus ikuti perkembangannya dan menyesuaikan diri. Nah, itu adalah soft skill atau keterampilan yang sangat dibutuhkan bagi manusia-manusia abad 21 ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada lagi satu, ini katanya Pak Ridwan Kamil, saya kutip, bahwa katanya perubahan itu harus dijemput. Bahkan perubahan itu tidak bisa ditunggu. Jadi perubahan itu memang harus kita lakukan, harus kita jemput, harus kita cari tahu apa sih yang baru sekarang. Siapa tahu ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh yang menurut kita benar, sekarang sudah tidak kompatibel lagi dengan zaman yang sekarang. Makanya perubahan itu harus dijemput. Kita harus cari tahu sekarang ini apa, bagaimana. Jadi apalagi kalau kita seorang guru, sekarang itu apa yang paling terupdate. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyamakan frekuensi kita dengan apa yang saya lakukan pada hari ini. Nah, kita mulai. Saya mengawalinya dengan pengertian dari budaya positif yang akan saya sampaikan sekarang. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah serangkaian, berangkai ya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang sekolah tumbuhkan dalam diri murid, bisa melalui program-program yang mana program-program itu berpihak kepada murid, yang bertujuan agar murid itu nanti dapat
berkualitas, dan siap untuk terjun ke masyarakat nantinya. Tujuan kita kan itu. Tujuan kita pada kurikulum yang sekarang ini adalah mempersiapkan murid untuk bisa terjun ke dalam masyarakat nantinya. Terjun sebagai individu-individu yang berkualitas. Seperti itu. Siap terjun, nanti mereka siap untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita biasakan di sekolah. Misalnya kalau anak kita sudah biasa untuk mematuhi aturan, nanti di masyarakat ini kita harapkan juga begitu. Nah, itu tujuannya kita di sekolah membuat aturan kepada anak-anak kita. Nah, dari budaya positif ada konsep-konsep intinya di situ. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua ada nilai kebajikan universal, dan ketiga ada teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada 7 hal ini yang akan sama-sama kita bahas pada pemaparan saya kali ini. Mudah-mudahan ini kita semua dapat membersamainya dari awal sampai akhir, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut mulai dari yang pertama. Kita mulai dari menyamakan frekuensi, bagaimana sih sebenarnya tuntutan pendidikan kita pada zaman sekarang, pada yang baru sekarang. Nah, di sini dibilang bahwa pembelajaran dengan paradigma baru yang dicanangkan bagi guru sekarang itu artinya pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan tahap perkembangan yang sudah dialaminya. Sehingga dengan hal itu muncullah pendidikan atau pembelajaran yang berpihak kepada murid tadi. Artinya berpihak kepada murid itu kita fokus kepada apa yang murid punya, merancang pembelajaran berdasarkan apa yang murid kita tahu gitu. Jadi kita tidak bisa melanjutkan pembelajaran kalau dasarnya mereka tidak punya. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah seperti nilai kebajikan yang sudah disebarkan di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang merupakan akhir dari proses pendidikan kita. Jadi apakah nanti setelah 3 tahun anak kita di sekolah ini, apakah mereka memiliki profil pelajar Pancasila itu atau tidak? Nah, seperti itu. Berikutnya, ini ada beberapa hal yang mungkin miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah keliru dalam memahami konsep mungkin dalam penerapan kita selama ini, termasuk saya. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya menurut teori psikologi, kita ini sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Mungkin kita pernah melakukan, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Ya mungkin mereka 1 kali 2 kali mereka menurut gitu. Tapi hanya berlangsung ketika itu saja, tidak masuk ke dalam hati jiwa mereka dan tidak tertanam dalam diri mereka. Hanya saat kita suruh saja, motivasinya belum ada. Nah itu, jadi sebenarnya manusia itu makhluk independen yang tidak bisa kita kontrol. Siapapun itu, mau murid, guru, siapapun itu tidak ada yang bisa mengontrolnya, kecuali dia membiarkan diri dia untuk dikontrol saat itu. Begitu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, terkadang kita sering membuat seseorang berubah dengan membayangkan kalau dia tidak seperti itu maka akan bagaimana. Jadi itu akan membuat rasa bersalah di diri murid. Karena kamu seperti ini, tengoklah, jadi begini kan jadinya. Kata-kata seperti itu kan membuat murid merasa bersalah. Jadi dengan rasa seperti itu murid akan berubah. Nah itu kan konsep kita dulu. Nah sebenarnya itu tidak berlaku. Sebenarnya itu hanya berlaku sementara. Pas
pas hari itu juga. Makanya kita sering kadang peraturan itu sekali dua kali kok murid tidak sadar-sadar ya. Selain dengan tingkat kesadaran murid kita yang kurang juga dan pembiasaan serta kerjasama orang tua dan guru juga kurang, hal ini juga berpengaruh dari sisi psikologi. Nah, yang ketiga yaitu ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif di sini apa? Terlalu kamu ini hebat seperti itu. Kamu ini padahal sebenarnya dalam hati kita guru itu ya tidak terlalu seperti itu. Disarankan bahwa kita ini harusnya memberikan penghargaan ataupun berupa pujian atau apapun itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka baik, katakan baik. Jangan didramatisir dengan terlalu luar biasa. Karena nanti dia akan berefek bisa cepat merasa dia itu bagus, pas di luar ternyata kaget gitu. Nah, yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang paling sering terjadi bahwa kita sebagai orang yang dewasa itu bisa tuh ngatur-ngatur anak. Padahal mungkin kalau kita di SMA ini sering ya Bapak Ibu, kita misalnya kalau udah maksa-maksa anak, itu mantul ke kita. Bahkan nggak sedikit anaknya itu melawan. Kalau nggak melawan di depan, melawan di belakang. Kata-katanya luar biasa, sangat tidak ada. Bahkan kita sendiri kalau bisa bisa dengar deh, luar biasa kata-kata yang keluar dari murid-murid kita. Nah, itu jadi mengontrol seseorang itu sangat tidak mungkin. Jadi apa solusinya kalau kita tidak bisa mengontrol orang? Jadi solusinya seperti apa? Nah, jadi ada yang namanya perubahan yang selama ini kita pahami dengan yang sekarang seperti itu. Mungkin dulu kita bisa kita mengatakan bahwa semua kita tuh sama aja kebutuhannya. Padahal sebenarnya setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Nah, yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Padahal pikiran orang masing-masing itu pastilah berbeda. Nah, yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya hal itu tidak bisa karena kita memiliki pandangan-pandangan sendiri. Jadi kita melihat pandangan orang itu dengan hal yang biasa, berbeda pandangan. Jadi kita memahami kenapa si A berpandangan seperti ini, si B berpandangan seperti ini, si C berpandangan seperti ini. Jadi perbedaan itu merupakan hal yang biasa. Nah, di teori sebelumnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol yang sekarang dicanangkan itu adalah semua perilaku pastilah memiliki tujuan. Jadi kalau orang sudah berperilaku buruk sekali, itu biasanya kita doktrin, yaitu memang seperti itu tuh. Gitu. Padahal mungkin dia melakukan perilaku itu ada alasannya. Nah, itu tadi teori kontrol. Pasti semua perilakunya memiliki tujuan. Ada alasannya, ada penyebabnya kenapa dia melakukan itu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dari sekarang hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Nah, sebenarnya itu murid kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain. Nah, terakhir pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Yang sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan akan suatu hal. Yang ada adalah konsensi atau kolaborasi yang menghasilkan kesepakatan. Jadi kita dianjurkan untuk membuat kesepakatan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak berasal dari satu atau dua orang saja apa yang akan kita lakukan. Kalau bisa, misalnya kalau kita mau buat peraturan bersama siswa, coba kesepakatan. Jadi dari mereka bagaimana kita meluruskannya. Seperti itu. Dan terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Jadi kalau kita dahulu itu kalau dia menang pasti ada kalah. Kalau saya benar berarti Anda salah. Nah, kalau sekarang adalah berpikir benar-benar atau benar-benar. Jadi kalau bisa saja dia benar dan saya pun benar. Cuman sudut pandangnya saja yang berbeda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke disiplin positif.
Nah, disiplin positif merupakan itu suatu pendekatan untuk menerapkan kepatuhan. Karena disiplin kan tujuannya adalah mengharapkan kepatuhan. Nah, kepatuhan itu berupa disiplin yang berasal dari diri sendiri. Jadi bukan karena adanya hukuman atau adanya penghargaan. Nah, jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara saya ambil yang sebenarnya disiplin adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri, yang motivasinya berasal dari diri sendiri. Nah, disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensi menuju tujuan mulia yang dihargai dan bermakna. Jadi ketika disiplin ini ada, maka mereka tuh bisa mendapatkan menggali potensinya sesuai dengan apa yang dicita-citakan, seperti itu. Nah, berikutnya yang berhubungan dengan nilai dengan disiplin positif, yaitu adalah nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Jadi kalau bisa kita memiliki institusi ini, kita mempunyai nilai-nilai kebajikan yang menjadi goals kita di akhir. Contohnya ini sebenarnya sudah digaungkan ya dalam di Kementerian Pendidikan, bahwa nilai kebajikan yang pertama di sekolah kita yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi yang ada 7 ini dan 6 itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Ada lagi nilai kebajikan dari sekolah, contohnya itu 9 karakter, yaitu Indonesian Heritage Foundation. Itu diambil dari sekolah swasta di Jakarta yang mempunyai nilai-nilai karakter yang ada ditumbuhkan di sekolahnya. Ini seperti cinta Tuhan, mandiri, disiplin, tanggung jawab, jujur, amanah, berkata bijak, hormat, santun. Nah, ini merupakan 9 karakter dari foundation dia, dari institusi yang mereka miliki. Ada lagi ini 7 nilai kebajikan yang ada di namanya itu sebuah training motivasi. Yang 7 ini menjadi nilai kebajikan. Nah, ini merupakan contoh-contoh nilai kebajikan. Jadi kalau kita menganut ke profil pelajar Pancasila, kita sebenarnya juga bisa memiliki nilai kebajikan yang kita sepakati di sekolah ini sendiri, seperti itu. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke bagian motivasi yang tadi. Untuk salah satu konsep inti budaya positif adalah motivasi. Mana motivasi yang diharapkan sebenarnya untuk menerapkan budaya positif itu? Nah, ini ada 3 alasan kenapa manusia berperilaku. Yang pertama, manusia itu berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, murid di sekolah biasanya menerapkan hukuman ya. Murid itu sebenarnya malas aja datang terlambat, takut hukum. Murid malas tidak mengerjakan tugas, takutnya nilainya kosong sama gurunya. Nah, itu contoh salah satu alasan manusia berperilaku. Nah, berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya saya ingin cepat datang ke sekolah biar dapat poin, atau saya ingin dapat juara 1 kalau karena saya kasih iPhone sama orang tua saya. Nah, itu alasan-alasan yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini sebenarnya yang harus ada. Ini sebenarnya yang menjadi alasan utama kita harusnya, bukan yang pertama, yang kedua tadi, yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi misalnya saya nggak mau datang terlambat ya karena saya nggak mau, saya orangnya nggak gitu. Nilai yang saya percaya adalah saya menghargai waktu. Saya orangnya on time, karena saya nggak terlambat, bukan karena saya ingin dipuji dan bukan juga karena saya takut didenda. Seperti itu. Jadi motivasinya itu berasal dari diri sendiri, yaitu bersifat intrinsik tadi. Hanya untuk menghargai diri sendiri dan menghasilkan apa? Menghasilkan kepuasan batin dan kepuasan hidup diri sendiri. Nah,
Berikutnya, ini ada hukuman yang sejalan dengan motivasi adalah ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang hukuman itu seperti apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana. Biasanya kalau kita kasih hukuman dengan murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka nggak tahu nih, kalau mereka misalnya telat, mereka nggak tahu mereka mau diapain sama guru. Nah, itu biasanya hukuman sifatnya. Lalu bersifat satu arah, jadi guru suka hati nentuin hukumannya apa. Nah, dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa berupa hukuman apa dan sebagainya, atau kadang tidak terasa berkata-kata kasar seperti itu kepada murid. Nah, berikutnya ada namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sedikit lebih di atas daripada hukuman. Yang apa itu konsekuensi? Sifatnya ini lebih terencana karena sudah ada peraturan. Misalnya di sekolah kita memiliki siapa yang terlambat poin 10. Nah, itu namanya konsekuensi. Atau siapa yang buang sampah sembarangan, atau siapa yang tidak piket kelas pulangnya lebih lambat untuk piket misalnya. Itu adalah konsekuensi. Nah, ini dengan konsekuensi itu murid juga tetap dibuat tidak nyaman, sama dengan hukuman. Pasti mereka mengeluh capek, akan berat melaksanakannya. Tapi satu karena dipaksa, satu karena sudah perjanjian di awal. Nah, yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita pantau gitu. Kalau kamu telat, hukumannya apa? Denda 50.000. Nah, di sini sesuai dengan aturan ya, misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu restitusi. Nah, inilah yang dianjurkan bagi kita sekarang. Ada yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang akhirnya akan mencari solusi dari kesalahan tersebut. Nah, solusi ini adalah biasanya kita harapkan solusi itu muncul dari peserta didik sendiri, bukan dari kita solusinya. Jadi solusi itu bagaimana kita membawa percakapan sehingga solusi itu muncul dari peserta didik sendiri. Nah, itu hukuman. Nah, ini mungkin saya ingin Bapak Ibu bersama-sama ya, kita menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Mungkin yang agak ngantuk bisa bantu untuk menjawab pertanyaan. Misalnya ini, ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Apa berbeda Bapak Ibu? Kalau hukuman kira-kira alasannya apa? Tidak terencana. Benar, saya sepakat dengan mengatakan bahwa ini hukuman karena ini tidak ada terencana dan ketika ditulis pun 100 kali. Ya kalau udah jelas kan jelas juga ya, tidak ada ngaruh ke diri dia, tidak menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, yang kedua, itu berarti jawabannya. Iya, bagus ya. Tadi meneliti lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kedua ada jawabannya yaitu hukuman. Nah, ini berarti hukuman karena dia telat nih, tapi dia selalu lari. Jadi tidak ada koneksinya yang membuat dia sadar. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi ya kita lihat. Nah, benar ya, konsekuensi berarti ketika dia coret, dia harus tanggung jawab membersihkan. Walaupun dia capek, walaupun itu kan berarti membuat murid tidak nyaman sesuai dengan tulis. Yang ketiga, saya keluar katanya nggak apa-apa, kayaknya nggak tahu ya. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Gak ada hubungannya ya, seharusnya suruh dia cari masker kayak atau gimana gitu kayaknya push up. Yang berikutnya menggantikan kertas tugas yang dicoret ini. Nah, pertanyaan kita yang konsekuensi. Nah, yang berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Nah, hukuman. Nah, berikutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi hukumannya karena itu sedikit ada azabnya.
bertelanjangan di atas terik matahari, itu luar biasa. Nah, berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini kita rasakan di waktu sekolah ya Bapak Ibu ya, sering ya. Nah, ini berupa apa? Hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Karena dia udah menggol disuruh jawab. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi kalau dia telat 10 menit, harusnya hukumannya itu adalah atau konsekuensinya boleh disuruh perpanjang lagi 10 menit, tambah dari tugas yang membayar 10 menit keterlambatannya tadi. Yang berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat karena dia tidak diizinkan bermain karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat, nah benar konsekuensi ya. Jadi dia nggak boleh bermain karena habis nyenggol kawannya. Nah, lalu terlambat hadir di pembelajaran daring. Nah, ini sama ya dengan tadi. Itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena pelajarannya PJOK 10 menit sudah selesai pemanasan biasanya Pak ya. Jadi lari ibaratnya itu pemanasan. Membersihkan WC di sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, hukuman harusnya kalau dimatahin pensilnya, ganti pensil baru. Ada hubungannya dengan membersihkan WC. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya biasanya perilaku yang tadi, perilaku melanggar siswa itu berasal dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi bisa dilihat dalam diagram ini. Yang paling tengah itu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu terkait dengan kondisi fisik. Jadi bertahan hidup kita butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat, butuh apa lagi kalau dalam fisik itu olahraga misalnya, itu semuanya termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang bertahan. Nah, yang 4 yang mengelilinginya ini berkaitan dengan kondisi psikisnya, yaitu kita butuh rasa sayang dan rasa diterima. Habis itu ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, murid-murid kita kadang yang banyak kurang kasih sayang, dia banyak melakukan pelanggaran di sekolah, kurang perhatian dari orang tuanya, lalu dia kurang bebas. Nanti kita di awal ketika sekali lepas katanya yang pukul 12 ya, bebas ya, sebebas-bebasnya. Lalu kesenangan, jadi di sini fun itu penting, itu kebutuhan kita untuk kesenangan, entah itu traveling, entah itu cuma bersantai-santai, staycation, atau menikmati apa yang disukai, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kadang kita bisa jadi nggak mood kalau udah terlalu sering belajar atau terlalu capek bekerja. Nah, itu kita butuh yang namanya kesenangan. Yang terakhir penguasaan. Penguasaan di sini itu artinya kita menjadi orang yang independen dan berkuasa atas diri sendiri. Gak mau kita diatur orang. Itu biasanya itu adalah penguasaan. Jadi jika ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang terganggu, maka itu yang akan menimbulkan pelanggaran ataupun perlawanan dari seseorang. Seperti itu. Nah, berikutnya konsep-konsep yang selain dari yang tadi ada namanya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya sebelumnya tentang keyakinan kelas. Sudah ya, mungkin sebelum ini. Nah, keyakinan kelas diharapkan kita semua itu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, baik itu di level kampel ataupun di level kelas apalagi. Nah, ini
apa itu keyakinan kelas? Yaitu aturan atau norma yang dibuat bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Gitu. Nah, jadi peran kita untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, kita memimpin, kita dulu sebagai pemimpin pembelajaran kelas. Jadi kita itu membuat keyakinan kelas dengan mengikuti tahap-tahap seperti ini. Ini cara membuat keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Jadi awalnya kita membuat kesepakatan tentang peraturan-peraturan kita di dalam kelas bersama anak. Datang peraturan itu dari anak, kita pun juga meluruskan, menembangkan aturan tersebut, mengarahkan mana yang bisa, mana yang tidak. Ini arahnya kemana? Nah, ini arahnya kemana? Lalu berikutnya mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Lalu membuat nilai kebajikan dari setiap kesepakatan. Dan terakhir membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh. Saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas kemarin di kelas 11 IPA. Nah, ini nggak nampak ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau bisa ini peraturan yang dibuat dari anak. Jadi setiap peraturannya contoh membuang sampah pada tempatnya. Tadi dekat. Ini. Ada situ. Oke, ada situ. Udah oke dah. Udah. Situ tadi. Situ aja. Situ ada. Ya. Intermezzo ya. Nah, ini tadi awalnya misalnya di kelas 11 IPA kemarin itu saya buat mereka terganggu dengan bau-bau enggak, anak-anak main bola siang-siang teringat saya maksudnya syukur sholat karena selainnya saya pun terganggu. Jadi ada dua aturan itu menjaga kebersihan diri dan kelas. Jadi itu contoh ya, itu peraturan menjaga kebersihan diri dan kelas. Jadi itu nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Itu contoh yang membuat peraturan dan nilai kebajikannya. Lalu, nah ini dari hasil itu dapatlah keyakinan kelasnya saya buatkan dalam sebuah poster. Tapi ini jadi cetak, ini saya berikan kepada mereka di grup. Nah, keyakinan kelas 11 IPA pada mata pelajaran matematika di saat saya mengajar. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya posisi kontrol dari seorang guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Ada yang namanya pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Nah, untuk memahaminya mungkin saya tampilkan video berikutnya.
Baik, itu merupakan contoh ya. 5. Ini nggak capek ya, itulah untuk 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama tadi ada dia sebagai penghukum. Nah, mungkin dari video tadi Bapak Ibu sudah bisa membedakannya ya, mana yang posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini saya simpulkan lagi untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri dalam posisi penghukum itu adalah menghading, suaranya keras, menunjuk-nunjuk, sifatnya berkaca pinggang, bahkan kata-katanya menyakiti dan menyindir. Biasanya dia diberikan hukuman fisik dan verbal. Seperti tadi, sinarnya itu didoktrin. Kamu malas ya, kamu tuh apa? Seperti itu kata-kata yang sudah mendoktrin dia, seakan-akan dia menjadi orang yang gagal, pemalas, nyusahin orang, terlambat. Jadi kata-kata itu sudah berulang-ulang dalam mulut kita ketika anak-anak melakukan kesalahan tadi. Nah, dampaknya apa ketika melakukan posisi sebagai penghukum tadi? Murid akan menjadi pendendam. Dalam hati dia bakalan dendam. Dia mungkin dia nurut pada saat itu, tapi ada bekas yang tertinggal dalam hati mereka. Nah, lalu dia jadi tidak menyukai guru tersebut, bahkan pelajaran yang diampunya. Nah, yang kedua itu ada namanya pembuat rasa bersalah yang tadi. Kalau kamu kayak gini nanti ibu yang dimarahin ke bapak-bapak sekolah. Kayak gitu kan kata-kata yang menjadi dia jadi pembuat rasa bersalah itu seperti itu. Nada bicaranya nggak keras sekali, tapi tenang, lembut. Namun kata-katanya membuat murid jadi orang yang gagal karena dia menjadi penyebab gurunya tadi menderita. Jadi kan gara-gara aku ibu jadi marah. Jadi perasaan yang tinggal pada diri anak murid setelah itu tuh tidak bagus, dengan kata-kata gara-gara kamu saya tidak marah sama bapak kepala sekolah, gara-gara kamu saya tidak seperti itulah. Kadang kita sadar nggak sadar pernah melakukan itu, kadang mengatakan hal itu kepada murid. Nah, dampaknya apa? Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, lalu dia merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini secara teori psikologinya. Nah, yang ketiga yaitu teman. Nah, ciri-cirinya dari kata yang tadi itu, ibu gurunya kan suaranya ramah, cenderung dekat, biasa bersenda gurau seperti itu. Nah, kata-katanya tadi demi ibu, jangan bikin susah ibu. Ibu akan tolong kamu. Nah, seperti itu kata-kata guru yang tadi itu. Nah, dampaknya murid itu tidak mandiri, dia akan ketergantungan dengan satu guru tersebut. Nah, efeknya itu jangka panjang. Jadi murid itu tidak bisa dia mandiri nantinya. Lalu dia akan mengandalkan satu orang itu saja, seperti punya backingan begitu. Lalu dia tidak bisa berpikir mana yang terbaik untuk diri saya sendiri. Itu dampaknya dari yang teman tadi. Nah, berikutnya yang pemantau. Nah, yang pemantau ini ciri-cirinya flat gitu, ekspresi muka flat, tidak emosional dan tidak juga bersenda gurau, dan juga tidak menggunakan suara yang tinggi. Identitasnya yang tercipta bisa positif nantinya. Karena apa? Murid tidak merasa disalahkan dan juga tidak dibela seperti itu. Jadi, tapi sifat pemantau ini lebih ke menghitung-hitung. Kalau kamu ini supaya kan nggak punya tuh buku peraturan, dia jalankan itu aja. Kamu telat ini, kamu ini langsung seperti itu. Tidak ada restitusi, tidak ada pencarian solusi di dalamnya. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan ataupun hadiah tanpa memahami sepenuhnya mengapa sih dia tidak boleh melakukan hal itu. Misalnya mengapa sih dia tidak boleh terlambat, dia nggak tahu apa hakikatnya kenapa dia tidak boleh terlambat. Lalu dia juga tidak sepenuhnya menjadi orang yang mandiri. Nah, yang terakhir posisi manajer ini. Nah, ciri-cirinya suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif itu berhasil. Guru akan terus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Lalu guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya murid akan menjadi mandiri, lalu percaya diri dan dapat menyelesaikan masalah. Seperti contoh yang paling akhir tadi, yang posisi manajer.
budaya positif, memang kita sebagai guru diharapkan berada di posisi yang kelima, yaitu posisi manajer, di mana kita sebagai guru berada di posisi tengah, tidak membela, tidak menyalahkan, tidak mendoktrin anak. Jadi kita bagaimana membimbing atau membiasakan anak mencari solusi. Ini dia salah nih, ya biasa salah. Kita manusia juga biasa salah. Siapapun bisa salah, tapi salah solusinya bagaimana? Tapi itu kalau bisa kita munculkan dari diri anak sendiri, sehingga dia sendiri yang berpikir, kalau saya sudah bikin ibu, saya gini lah bu, besoknya dan tidak akan kayak gini lagi. Kayak gitu itu dari pikiran mereka sendiri, bukan dari kita. Besok kamu jangan kayak gini lagi ya. Biasanya kan kita kayak gitu, saya sendiri kadang seperti itu. Sebelum mengetahui teori-teori ini, karena kita nggak sadar. Nah, dampaknya tadi kita sebagai manajer itu tadi, jadi sebaiknya posisi kita di sini sebagai posisi manajer. Nah, yang terakhir dari konsep budaya positifnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah, cara konseling kalau bahasa saya, untuk mencari solusi bagi anak yang melakukan kesalahan. Nah, di sini segitiga restitusi bentuknya segitiga. Jadi ada tiga langkah dalam mencari solusi dari permasalahan siswa. Atau ketika kita berdialog one-on-one sama anak, satu lawan satu sama anak, kita hendaknya menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Dengan kata-kata setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh orang yang melakukan ini. Nah, pada tahap ini kita anak ini kan udah salah nih. Ini kasus ya contohnya. Dia tuh udah salah. Jadi jangan kita tambahkan lagi mereka menjadi orang yang salah. Gagal ini. Jadi kita kalau kita jadi guru, sebagai guru sikap kita mengangkat anak tadi dari posisi dia yang bersalah menjadi orang yang netral kembali, bahwa dia merasa bahwa dia masih punya kesempatan. Biasa itu melakukan hal yang salah, manusiawi gitu. Nah, lalu tapi setelah dia bersalah, dia sadar, lalu apa? Itu tujuannya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Artinya kita menginformasikan kepada anak, kita mencari tahu kenapa question mark tinggi itu besar, banyak besar. Kenapa kamu melakukan itu kan? Karena konsepnya tadi setiap perbuatan pasti ada alasan. Setiap anak melakukan pelanggaran itu ada alasannya. Entah itu alasan malas, telat bangun, atau memang sayanya aja udah sempat telat gitu. Pasti ada alasannya. Nah, jadi kita tahu alasannya apa. Ketika kita sudah tahu alasannya apa, kita bisa mencari solusinya dengan menanyakan keyakinan. Jadi tidak harus punya keyakinan kelas ya. Kalau kelas kita belum punya keyakinan tidak apa-apa. Kalau belum punya keyakinan sekolah tidak apa-apa. Kita bisa mencari tahu nanti kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu bisa menjadi kata-kata pembantu kita untuk membuat mereka sadar dari dalam diri mereka. Misalnya saya menjadi seorang tentara, Bu. Menurut kamu seorang tentara bisa nggak telat-telat seperti ini? Tidak, Bu. Seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan kesalahan dia dengan solusi yang akan kita munculkan dari dalam diri kita tersebut. Nah, dalam tahap ini lebih detailnya ya. Kalau yang level pertama tadi, menstabilkan identitas itu prinsipnya adalah kesalahan itu adalah hal biasa. Itu bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-kata yang kita sampaikan ini contoh kata-katanya ya. Berbuat salah itu wajar nggak? Tapi kita lanjutkan nanti. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Tapi gimana? Jadi itu kita sambung. Tapi kata-kata itu yang menjadi menstabilkan mereka dari orang yang gagal menjadi netral kembali. Seperti itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini yang fase yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah,
boleh melakukan. Tujuannya pastilah kalau jika dia salah ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi yang 5 tadi. Nah, lalu kata-katanya seperti itu, kata-kata yang kita lakukan, yang kita lontarkan ketika fase ini adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan. Kamu padahal kamu bisa ya melakukan hal yang berbeda tadi ini, tapi kamu cuma sampai di sini. Misalnya ada yang berulang lagi, bisa aja kamu tapi dia tidak sampai ke hal yang lebih parah seperti itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan teori motivasi tadi, motivasi yang paling bagus adalah motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, berhubungan dengan teori kontrol tadi adalah kita tidak bisa mengontrol orang. Jadi kalau bisa kita memasukkan kalimat-kalimat positif yang membuat dia menjadi diri dia yang positif. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri mereka. Jadi kata-kata yang muncul adalah apa keyakinan kita. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan jelas. Kalau tidak, besok kamu pengen jadi orang seperti apa sih? Sebenarnya kamu ini inginnya jadi orang yang bagaimana nantinya? Seperti itu. Kita hubungkan ke cita-cita mereka atau keinginan mereka. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, jadi kemarin saya sudah mencoba menerapkan segitiga institusi ini di dalam kelas. Namun ketika mengambil video dengan yang aslinya itu agak berbeda. Kalau mengambil video aslinya, anak-anak relax dan saya pun relax. Tapi ketika direkam itu sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat. Ini speaker tadi nggak nyambung, jadi benar terdengar ya. Bukan di sini ya. Ini Triansa ya. Kamu tahu kenapa ibu panggil kamu sini? Dekat aja mikir kalian speaker itu. Ada tulisannya sih, itu pertanyaan-pertanyaan. Kurang jelas ya Bapak Ibu suaranya. Jadi videonya kurang terdengar ya Bapak Ibu. Jadi intinya tadi pelaksanaan restitusi kepada Triansa sama Wiryaman. Kasusnya Triansa itu saya sering, mungkin Bapak Ibu semua juga sering menegurnya, bajunya sering buat, dia sering memakai topi dan gelap kalau saya lihat. Terus Wiryaman kebetulan pada saat itu dia terlambat. Kebetulan saya pikirnya dia menemui saya waktu itu. Nah, ini saya tunjukkan waktu itu video ulang.
pas pelaksanaannya tidak ditunjukkan. Nah, untuk restitusi itu adalah penerapan segitiga restitusi saya tadi. Yang pertama, menstabilkan masa, menstabilkan identitas dengan mengatakan tadi kepada karyawan saya bilang kita bisa menyelesaikan ini masalahnya. Jadi maaf Bu, saya salah, kan seperti itu katanya tadi Bu. Padahal saya tidak, kita sebenarnya tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu contoh-contoh kata-kata restitusi ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi segitiga restitusi ini lebih ke cara kita bagaimana menghadapi anak itu satu-satu. Kadang sering kan kita misalnya anak di kelas tidak buat tugas, jadi sebaiknya kita nggak usah jadi di depan kelas. Jadi misalkan nanti ketemu ibu dengan Korea, satu orang. Kalau semuanya ya jelas. Tapi kalau cuma satu orang bawa di luar, kan. Misalnya ada gitu anak sama saya yang di kelas 10, yang terus senyum-senyum aja. Ada di kelas 11 senyum aja, tapi kalau sama saya kemudian kaki kosong, senyum-senyum aja sih. Senyum-senyum aja, tapi itu dipanggil tahu kenapa? Karena dia membingungkan, nggak kaget gitu dengan SMA waktu awal-awal masuk ke sini. Mungkin kaget dengan sistem belajarnya juga. Mungkin mereka dulu biasa santai, pas di sini kurikulum merdeka lagi kan, kaget terus semua. Jadi inilah sampai di sinilah pemaparan saya Bapak Ibu. Jadi mungkin karena bapak-bapak mau sholat Jumat, saya mintakan kepada Bapak Ibu untuk kalau ada yang hal diskusikan, pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin pemaparan sampai sini. Tutup. Adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif di sekolah? Pak Rizky ada yang bertanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuliana Nakutan, guru bidang studi ekonomi, dan sekarang juga ditambah beban mengajar menjadi guru sejarah peminatan. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Zahra yang telah menyampaikan materinya mengenai budaya positif. Sedikit banyaknya saya memahami dan mengerti maksud dan tujuan yang telah Bu Zahra sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti Bu Zahra bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai harapan yang Ibu Zahra inginkan. Lanjut ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Banyak studi kasus, contoh kasus yang telah sama-sama kita rasakan, yang sama-sama telah kita lakukan dengan proses, terutama saya di bidang kesiswaan gitu ya, karena banyak contoh-contoh yang telah Bu Zahra paparkan di hadapan kami, baik dari contoh kasus, dari diskusi maupun dari berupa video gitu. Yang ingin saya tanyakan, seperti budaya positif tadi, banyak hal-hal yang kami lakukan itu sebenarnya bukan tidak boleh, tapi bahasanya kurang tepat gitu ya, penyampaian yang kurang tepat. Seperti yang Bu Zahra sampaikan, dengan contoh-contoh video sudah dijabarkan seharusnya seperti ini, tapi nyatanya kita sebagai guru ya
ada perbandingan atau ada yang langsung yang tidak sesuai dengan kita rencanakan, misal seperti hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan seperti yang Ibu Zahra sampaikan, itu langsung tanpa direncanakan gitu kan. Jikalau suatu waktu terjadi mungkin bisa ditangkis, tapi nyatanya saya pribadi di sekolah ini melihat sikap-sikap dengan kedisiplinan siswa agak kewalahan untuk menerapkan yang seperti Bu Zahra sampaikan. Jadi saya minta maaf gitu. Saya minta kiat-kiatnya lah, selain dari yang Bu Zahra paparkan tadi, ya kan banyak bahasa dan perlakuan saya terutama yang kurang tepat. Tidak boleh menghukum siswa seperti lari-lari lapangan, satu, ya itu sudah dikurangi. Kemudian jikalau menegur siswa, ya gunakan secara nalar. Kenapa dan apa sebabnya, itu pun tadi saya lihat. Jangan bertanya siswa terlambat, ada tadi ya di video Triansya. Jadi kenapa, jangan ditanyakan kenapa siswa terlambat, ada alasannya. Oh itu, mungkin saya kurang fokus ya Bu Zahra. Oh berarti itu, nah itu poin pertama. Kalau kita bertanya seperti itu hanya sebagai diskusi gitu ya, kita memahami bagaimana karakter siswa kita ya. Jikalau kita memberikan hukuman seperti yang Bu Zahra sampaikan, mereka akan timbul kebencian dan tidak menyukai tiap mata pelajaran yang kita ampuh. Benar. Kemudian kalau kita hanya menegur kemudian mendiskusikan sebaiknya kamu bagaimana, apa langkah selanjutnya, hanya sebatas itu kami pun sudah pernah menerapkan. Jadi masih ada juga. Jadi posisi kita ini berat. Ya, berat. Seperti yang Bu Zahra sampaikan itu juga kami sudah menjalankan kedua-duanya. Jadi maksudnya yang panjang kali lebar yang saya sampaikan itu, goalnya itu sudah kami lakukan, tetapi siswa masih belum sadar. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan, kiat-kiat apa yang kita lakukan agar siswa-siswa itu sadar. Karena pada dasarnya yang seperti saya sampaikan, dua cara yang Ibu sampaikan tadi sudah kami jalankan dengan sebaik-baiknya, tapi untuk menjalankan budaya positif yang Ibu harapkan dan kita harapkan sama-sama, ternyata masih banyak kendala, masih banyak yang mungkin kami belum ketahui dari yang Ibu paparkan. Boleh di-sharing kepada kami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Arni, pertanyaan yang luar biasa yang memang saya harapkan ya. Cerita tentang budaya yang positif, suatu kenapa dinamakan budaya? Budaya itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa dan menjadi suatu sistem di suatu institusi. Itu harapan kita. Nah, menilik ke sekolah kita yang kita cintai ini sampai ke level itu masih butuh proses. Itu benar. Nah, untuk menerapkan hukuman, menerapkan restitusi, menerapkan konsekuensi di sekolah dengan karakter anak kita, nggak bisa 1-2 orang yang melakukannya, nggak bisa. Harus keseluruhan. Nah, sama-sama yang kita ketahui itu yang masih belum terlaksana penuh di sekolah kita. Ada sebagian kita yang cuek, ada yang sebagian kita mengizinkan, ada yang sebagian kita yang keras, ada yang sebagian kita yang menang. Jadi kalau saya sih dari karakter anak ini sebenarnya kan hal yang baru bagi anak pun baru. Bahkan kemarin saya coba melakukan restitusi kepada anak. Saya memancing solusi dari dia. Itu si Dana waktu itu mungkin ada Bureni menanyakan, turun aja lah Bu, katanya. Turun itu artinya apa? Dia mau cepat, dia minta apa aja selesai.
Saya nggak mau ngasih dia push up. Nah itulah di anak kita sendiri dia sudah terdoktrin bahwa dihukum selesai kayak gitu, ya kan? Gimana kita mau mengubah dia, mengubah diri kita? Jadi ini emang PR yang sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu kalau nggak kita mulai itu nggak bakal berubah karena di anak itu udah budaya negatif. Ibaratnya ya di otak mereka udah terdoktrin gelap-gelapnya paling kumpul sampah, kalau gelapnya paling disuruh nyambung, gelap paling dengan cabut lumpur atau apa gitu. Karena didoktrin mereka seperti itu. Nah, memang kalau untuk memulai menarik dari dasar itu memang harus bersiap-siap kita Bapak Ibu. Kita memang harus kita ini emang tidak mudah dan tidak bisa seminggu, 2 minggu dan hasil itu enggak. Karena kita menciptakan budaya yang berasal dari kebiasaan yang lama. Mungkin kalau menurut saya kan review atau bahasa Indonesia memperbarui peraturan dengan membuat kesepakatan dengan anak itu mungkin akan lebih baik ditinggalkan di awal. Nah mungkin pada bulan kemarin saya nggak tahu kan kemarin saya izin biar anak-anak sama-sama sadar kita perlu pertemuan bersama dengan anak. Apa peraturan sekolah kita yang kita buat biar tidak satu arah tadi. Tapi kita juga tidak akan sebanyak-banyak menerima semua permintaan. Bu, kami mau rambut kami panjang. Bu, kami mau baju itu keluarin aja. Nggak mungkin kita iyakan seperti itu. Tapi kita kasih alasannya. Kenapa kamu harus rambut kamu harus pendek? Kenapa? Baju kamu harus masuk. Kenapa kamu nggak boleh pakai topi di sekolah? Itu tujuannya harus kita sampaikan kepada anak. Mungkin waktu PPDB disampaikan, cuma anak-anak kita ini kan bukan tipikal orang yang sekali hidup kita sampaikan dia langsung tahu. Memang tidak semudah ya. Teori dan prakteknya itu butuh waktu lama. Cuma kita butuh tadi kalau kita melakukannya berdasarkan ilmu yang kita punya tadi, kita tidak salah untuk bermimpi suatu saat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekolah kita sudah mempunyai budaya seperti itu. Dengan memulai bersama-sama sekali semua, misalnya kita membuat suatu keyakinan di kelas 11 tahun. Oke, wali kelas adalah yang buat wali kelas buat keyakinan pampang di kelas masing-masing. Kalau guru masing-masing kalau ada yang menambahkan apapun masing-masing. Lalu kita buat keyakinan sekolah kita kumpulkan semua anak-anak. Boleh kita minta pendapat. Ini peraturan kita anak-anak. Menurut kalian ada nggak kira-kira yang harus diperbaiki? Kita lihat apa sih pendapat mereka semua. Kita tampung, kita tulis aja dulu. Lalu kita beri pemahaman kenapa ini nggak bisa ya, kenapa ini nggak bisa ya, kenapa. Endingnya ini kesepakatan kita. Sepakat semua, sepakat. Kalau bisa konsekuensinya langsung. Konsekuensi masih boleh ya Bapak Ibu, karena ini meningkat gitu. Konsekuensi yang memang dari dia. Jadi dia nggak tahu nih kalau saya tetap begini nih, bukan kondisional ketika hari H beda tiketnya beda dia bukan, ya kan? Bukan seperti itu harapannya seperti itu. Tapi ya anak kita saya memahami itu juga. Anak-anak kita itu kan spesial sekali kan. Tidak hanya kita. Tidak hanya kita yang kerjasama antara guru dan orang tua, di sini kita juga penting. Jadi memang kita harus bekerja keras. Tapi itulah kalau kita sudah berada di posisi maksimal kita, ya di posisi itu saja kita bisa bergerak, ya kan? Tidak bisa lebih. Jadi tadi hal-hal kecil yang tadi kita mulai berubah. Makanya saya tadi kasih quote ke depan bahwa perubahan itu penting. Kalau kita nggak mau berubah itu berbahaya. Jadi kita fokus pada apa yang bisa kita jangkau, apa yang kita bisa rubah dulu. Ranah kita yang mana? Misalnya Bu Adi, ranahnya kesiswaan. Jadi ada power di situ. Nah, mungkin untuk peraturan, dan bahkan mungkin saya sendiri peraturan secara keseluruhan dan terlihat peraturan sekolah kita ke anak, misalkan yang ada dalam buku sekolah itu. Kalau bisa bahasa ini pampang di mana, tapi sudah hasil kesepakatan dengan anak.
Jadi itulah menurut saya membuat keyakinan sekolah itu perlu melihat kondisi anak-anak. Jadi kita kumpulkan semua anak kita, walaupun agak prodi nantinya. Jadi peraturan-peraturan Pak Adi itu kita kembali kita tinjau ulang kembali pemerintah. Tapi biar mereka juga sadar kalau peraturan ini dari mereka juga. Nanti kita melaksanakannya, mereka udah karena itu kesepakatan. Anak-anak kita keluar, sering itu kan luar biasa. Dan satu lagi konsisten. Karena kita jangan 1 minggu, 2 minggu baik, habis itu mundur lagi. Ada yang perlu juga. Itu inti dari semua itu memang kolaborasi kita semua. Kesatuan 2 orang disuruh semua kita. Itu menurut saya sih kalau untuk anak-anak kita ini dalam penerapan budaya positif tadi. Memang anak-anak kita ini berasal dari lingkungan yang memang sedikit butuh. Kadang kalau mereka bilang mereka udah terbiasa keras juga nggak semua, kan? Jadi buat biasa dihukum-hukum lah. Nah itu yang mungkin berubahnya lumayan susah. Karena kita kurikulum merdekanya baru kelas 10. 9 tahun mereka sekolah, mereka asik dihukum aja. Karena kita mengubah dalam waktu sekejap gitu. Itu kan butuh waktu. Nah, yang saya amalkan tadi ini, dengan adanya pengetahuan baru misalnya, menjadi perubahan di level diri kita. Itu yang saya harapkan. Jadi perubahan di level diri kita. Bagaimana kita bersikap kepada anak. Gak jasi tadi. Dan untuk ke sekolah mungkin pimpinan-pimpinan mungkin yang bisa mengajukan hal-hal untuk perubahan di sekolah. Ada lagi kira-kira teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan, didiskusikan ibaratnya. Ada lagi Pak? Lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Satu kata penutup closing statement dari saya. Penerapan budaya positif ini memang digalakkan dari sekarang, dan memang bukan hal yang mudah untuk menerapkannya. Perubahan itu memang sesuatu yang berat kadang kalau kita melibatkan semua orang. Kalau kita berubah pada level diri kita sendiri saja, mungkin itu cukup mudah. Kembali lagi ke teori kontrol tadi, kita mengontrol banyak orang. Jadi kalau nggak dia yang membuka tangannya, katanya tangan punya kita. Kalau nggak kita yang mau terbuka, ini nggak akan terbuka. Itulah karena kontrolnya dari kita nih. Mau misalnya buka lah, saya kasih uang 50.000. Kalau saya juga nggak mau buka, ini tangan saya nggak akan buka. Artinya apa yang kontrol dari kita itu kita sendiri. Jadi kita mencoba materi baru di banyak yang biasa kita paksa menjadi dampak dari diri mereka sendiri. Karena perubahan ini tidak akan terjadi perubahan besar tidak akan terjadi jika tidak ada perubahan kecil yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat sedikit atau banyaknya menjadi sesuatu yang baik bagi saya sendiri, jadi amal juga ikut terpatri dalam benak kepala Bapak Ibu semua, sehingga bisa berpengaruh besar nanti bagi kita dan bagi anak-anak secara umumnya, bagi sekolah kita nantinya. Mohon maaf pada Bapak Ibu semua atas sikap saya mungkin di depan semakin banyak berbicara, mungkin semakin banyak salah, dan mudah-mudahan ambil positifnya saja sebagai bentuk aksi nyata saya dalam mengembangkan atau menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan
sekolah kita ke depannya, tahun kedua tahun berikutnya memiliki budaya positif ini yang sudah diterapkan dengan baik di sekolah kita. Harapan saya, harapan kita semua. Mudah-mudahan apapun kendala kita dapat kita cari solusinya, baik itu kendala internal maupun eksternal. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.